Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Asrofi, NIM belakang 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS statistika, yaitu tugas lapangan ya. Saya mengambil judul Lockdown dapat meningkatkan berat badan seseorang. Nah, untuk membuktikan judul tersebut, saya melakukan penelitian ya. Yang pertama saya mengambil data saya ambil melalui wawancara terhadap seorang dengan 21 orang, dan saya mendapatkan data sebelum dan sesudah ya, sebelum lockdown dan sesudah lockdown. Nah, data tersebut termasuk ke dalam data 2 sampel dependen, karena data tersebut termasuk ke 2 sampel ya, sebelum dan sesudah, dan dependen karena data tersebut dikasih perlakuan yang sama ya, cuma lockdown perlakuannya. Nah, untuk membuktikan asumsi tersebut, saya melakukan pengambilan data dengan cara yang tadi. Terus yang pertama, dengan data tersebut saya menentukan apakah data tersebut termasuk ke dalam data parametrik atau non parametrik. Nah, untuk mengetahui data tersebut masuk ke dalam parametrik atau non parametrik, saya melakukan uji ya. Kalau parametrik itu kan data harus bersifat normal yang pertama, dan yang kedua data tersebut harus homogen. Nah, yang pertama saya melakukan uji normalitas data agar mengetahui data tersebut apakah normal atau tidak. Nah, saya melakukan uji normalitas data menggunakan uji normalitas Lilliefors ya, Lilliefors. Nah, saya melakukan uji normalitas 2 kali karena datanya terdiri dari 2 sampel ya, sebelum dan sesudah. Jadi yang sebelum lockdown saya uji kenormalitasannya sendiri, dan yang setelah lockdown saya juga uji kenormalitasannya sendiri. Nah, setelah saya melakukan uji normalitas menggunakan uji Lilliefors ya, ternyata data sebelum lockdown itu datanya normal, berdistribusi normal. Nah, dan data yang setelah lockdown itu juga berdistribusi normal. Untuk penghitungannya bisa dilihat di lembar jawaban saya. Itu saya melakukan perhitungan itu menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, itu ya. Jadi data tersebut, data yang saya ambil itu data berdistribusi normal. Nah, data tersebut tergolong ke dalam data rasio ya, karena data tersebut bersifat angka yang memiliki arti sesungguhnya. Jadi angka itu memang arti sesungguhnya dari data tersebut. Nah, itu. Terus data tersebut sudah normal ya. Terus yang kedua saya melakukan uji homogenitas ya. Uji homogenitas saya menggunakan uji T untuk homogenitas sampel dependen. Nah, setelah saya melakukan perhitungan, ternyata data tersebut juga homogen ya, terbukti homogen. Nah, jadi bisa disimpulkan data tersebut bersifat parametrik. Nah, berarti saya akan melakukan uji yang selanjutnya, yaitu untuk membuktikan asumsi saya itu apakah benar atau tidak. Nah, saya menggunakan uji yang termasuk ke dalam uji parametrik. Itu ada apa saja. Nah, itu saya menggunakan uji T2 sampel dependen ya, karena uji T2 sampel dependen itu kan uji yang termasuk ke dalam uji parametrik. Nah, syarat-syaratnya uji T2 sampel dependen ya, itu yang pertama, sampel yang digunakan dalam penelitian berasal dari random sampling. Nah, dalam pengambilan data saya sudah melakukan random sampling, atau sampel yang saya ambil itu saya acak
tidak semua sama ya, random sampling. Dan yang kedua yaitu distribusi data harus normal. Lah tadi saya sudah melakukan uji ya, uji kenormalitasan data, ternyata sudah normal. Untuk mengetahui kenormalan data diuji dengan menggunakan uji normalitas. Nah tadi saya menggunakan uji normalitas Lilliefors. Terus yang selanjutnya syarat uji T, data yang digunakan pada dua kelompok variannya harus sama. Varian itu atau homogen ya, homogenitasnya harus sama ya. Tadi sudah saya cek homogenitasnya, ternyata juga homogen. Terus yang syarat terakhir untuk menggunakan uji T ini adalah data berbentuk interval atau rasio. Nah data saya tadi kan termasuk ke dalam data rasio ya, karena data memiliki arti yang sesungguhnya. Datanya itu bukan kategori ya, bukan kategori seperti data nominal atau ordinal, itu kan termasuk ke dalam data kategori. Nah karena sudah memenuhi syarat untuk melakukan perhitungan, nah, saya menggunakan uji T ini untuk membuktikan asumsi saya apakah benar atau tidak. Nah dalam uji T ini saya yang pertama lakukan yaitu menentukan hipotesis ya, menentukan hipotesis kerja. Nah menentukan hipotesis, nah H0 itu tidak ada perbedaan berat badan seorang setelah lockdown. Kalau H1 nya ada perbedaan berat badan seorang setelah lockdown. H0 disimpulkan dengan μ1 lebih kecil dari μ2. H1 disimpulkan dengan μ1 lebih besar dari μ2. Jadi kalau μ1 nya lebih kecil dari μ2 itu tidak ada perbedaan ya, dari sebelum lockdown sama setelah. Tapi kalau μ lebih besar berarti itu ada perbedaan. Nah dalam penghitungan uji T ini untuk dua sampel dependen saya menggunakan tabel bantu ya. Saya menghitungnya melalui Microsoft Excel juga itu, dan saya dapatkan nilai harga T-nya itu 1,818. Bisa dicek di lembar jawaban saya, itu sebesar 1,818. Sedangkan untuk T tabelnya, T dengan ketelitian 5% atau 0,05 dengan jumlah sampelnya 21 ya, itu jumlah sampel 21 kan untuk mencari DK itu dengan rumus DK sama dengan N dikurangi 1. Nah N jumlahnya kan punya saya 21, saya kurangi 1 menjadi 20. Jadi harga T tabelnya 0,05 dan N nya 20, yaitu seharga 1,724. Nah tadi saya mencari harga T nya tadi temu 1,818 ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa karena T hitungnya tadi kan 1,18 itu lebih besar daripada T tabel. T tabelnya kan 1,724. Nah itu dapat disimpulkan H0 ditolak atau H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan berat badan seseorang setelah lockdown. Nah jadi memang benar asumsi saya ya, itu ada perbedaan setelah lockdown ya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga nilai UAS statistika saya bisa baik ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.